kita berjumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Kristen, khususnya buat anak kelas 5. Bapak percaya kita semua sehat, ya dimanapun anak-anak saat ini mengikuti pelajaran agama ini. Bapak berharap semuanya kita baik. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang indah ini Tuhan. Kami akan belajar, melanjutkan pelajaran kami. Tuhan berkati kami agar dapat kami terima pelajaran ini dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, seperti biasa anak-anak, kita memulai pelajaran kita. Siapkan dulu peralatan tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting di dalam pelajaran ini. Sekarang mari kita buka Yohanes 10 ayat 10 sampai dengan 11. Ambil Alkitabnya, buka Yohanes 10 ayat 10 sampai dengan 11. Ya, sudah anak? Baik, Bapak tampilkan juga di laptop atau di handphone anak-anak sekalian. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan bahwa pencuri hanya datang untuk mencuri saja dan tidak bisa mengambil nyawa kita. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dalam kelimpahan. Nah, gembala yang baik akan menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang hijau ya, supaya domba-dombanya itu dapat makan. Dalam hal ini ya, Tuhan menuntun kita supaya kita tidak berbuat dosa atau menjauhkan hidup kita dari dosa. Ya anak-anak ya. Nah, sadar akan dosa. Nah, kita pelajaran pada hari ini, kita bagaimana kita menyadari dosa-dosa yang kita perbuat. Anak-anak, pernahkah kamu merasa bersalah ketika yang pertama berbohong kepada orang tuamu? Contohnya anak-anak melakukan kesalahan, ya, melakukan kesalahan dan berbohong terhadap orang tua. Pernah nggak anak-anak merasa gini, aku sudah salah ya, tapi mama saya nggak tahu. Gitu. Pernah nggak anak-anak? Pastilah pernah merasakan itu ya. Contohnya, ketika orang tua berpesan kepada kita, nanti kalau di sekolah jangan berantem ya. Ternyata anak-anak berantem di sekolah. Nah, ketika pulang orang tua bertanya, bagaimana tadi di sekolah kamu nggak berantem kan? Oh enggak, saya nggak berantem. Padahal di sekolah berantem. Perasaanmu bagaimana? Apakah kamu merasa, saya sudah bohong terhadap mama dan papa? Gitu. Pernah nggak merasa seperti itu? Ya. Yang kedua, memukul adik atau teman. Pernah merasa salah ketika memukul temanmu? Ya, teman di sekolah, teman di tempat bermain, di lingkungan rumah. Pernah merasakan atau memukul adik atau berbuat kesalahan terhadap kakak? Pernah nggak anak-anak merasakan bahwa kamu merasa berbuat salah terhadap mereka? Atau anak-anak ketika melakukan itu merasa enjoy, merasa senang ketika memukul teman, memukul adik, atau berbohong terhadap orang tua? Apakah anak-anak merasa enak atau puas? Jika anak-anak melakukan kesalahan seperti itu, memukul orang tua, memukul teman, berbohong terhadap orang tua, anak-anak puas, berarti anak-anak sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh si iblis. Ya, karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk melakukan kekerasan. Nah, atau mengakui mengerjakan tugas padahal belum mengerjakan. Contohnya, ketika di sekolah, anak-anak kan dikasih tugas sama guru. Taruhlah namanya si Yakub, ya, datang ke sekolah. Yakub, mana tugasmu atau PR?
tinggal Bu. Nah, sebenarnya dia tidak mengerjakannya. Nah, apakah perbuatan seperti itu benar di mata Tuhan? Tentu tidak. Nah, apakah anak-anak pernah melakukan seperti itu? Setelah melakukan itu, anak-anak merasa tenang, adem rasanya gitu. Pernah nggak merasakan? Atau merasa tertuduh? Waduh, saya udah bohong terhadap guru. Nah, anak-anak pernah nggak merasakan seperti itu? Kalau Bapak dulu waktu SD, mengaku salah. Bapak juga pernah melakukan itu. Merasa berbohong terhadap guru. Pernah melakukan itu. Nah, anak-anak jangan melakukan seperti itu. Ya, Bapak mengakui pernah melakukannya dan jangan mengulang lagi. Ya, jangan mengikuti jejak. Karena itu perbuatan salah. Nah, perhatikan pada gambar ini. Ini orang tua menasihati anak, anak merasa bodoh. Nah, itu perbuatan yang tidak baik. Contoh yang kedua, jahilin teman, ya, isengin teman. Itu perbuatan benar apa salah? Tentu itu perbuatan salah. Nah, ini anak-anak pernah mencontek ketika ujian atau meminta jawaban dari teman. Teman samping tempat duduk, satu kursi, atau di depan kita atau di belakang di samping kita meminta jawaban. Apakah itu perbuatan salah? Ya, pasti salah. Apakah anak-anak ketika melakukan ini merasa tenang? Pasti gelisah. Nanti ketahuan bu guru. Sebenarnya bukan gurunya yang harus ditakutin, Tuhanlah yang kita takutin. Nah, ini gambar berantem, memukul teman. Tadi yang Bapak bilang, ini perbuatan semua, ini perbuatan yang tidak benar di mata Tuhan. Apakah ini harus kita jaga terus supaya kita lakukan? Ya, kita jangan melakukan seperti itu. Ya anak-anak ya, anak-anak sudah kelas 5 pasti sering dinasihati oleh guru, dinasihati orang tua, dinasihati orang yang lebih tua di sekitar kita untuk tidak melakukan ini. Kalau ada yang mengajarkan seperti ini, udah lakukanlah, nggak apa-apa kok. Nah, itu perbuatan yang salah. Jangan didengar ajaran-ajaran yang tidak baik. Ya. Nah, terkadang kita berbuat dosa karena ingin menolong ya, menolong orang lain karena menurut kita itu perbuatan baik. Ya, terkadang kita terpaksa, atau terkadang kita merasa membantu teman kita, atau terkadang kita ingin berbuat sesuatu menurut kita itu baik terhadap teman kita, padahal itu perbuatan salah. Contoh, membela teman yang salah. Ketika teman kita berantem, ya, teman kita berantem nih, kita tidak tahu apakah teman kita salah atau tidak. Yang penting kita bela teman kita. Nah, itu salah. Kita harus lihat dulu siapa yang salah. Ya, jangan kita mau, ini kan temanku, saya harus tolong dia. Apapun yang kamu lakukan terhadap temanku, kamu salah. Tidak boleh seperti itu anak-anak. Kita harus berdiri di tengah-tengah, jadi membawa damai. Jangan kita membuat jadi besar semuanya atau membuat suasana tidak baik. Jadi anak-anak itu harus jadi berkat. Kita harus jadi terang, jadi garam yang bisa dirasakan kebaikannya, yang bisa dirasakan kehadiran kita membawa damai. Ya, ibaratnya kalau garam itu, kalau ada makanan kita sayur, nggak ada garam, rasanya hambar, nggak enak. Jadi ketika ada garam, itu makanan jadi enak. Kita pun ketika kita ada di tengah-tengah teman kita harus jadi berkat. Kita harus jadi membawa rasa yang enak terhadap teman kita. Jangan kehadiran kita membuat orang gelisah, membuat orang ketakutan. Tidak boleh seperti itu. Ya, jadi kita harus jadi berkat. Ya. Nah, perhatikan gambar ini. Ini gambar dari ini berbohong kepada orang tua tadi udah Pak jelaskan, mengambil milik orang lain demi teman atau persahabatan. Contohnya ini. Anak-anak mungkin pernah disuruh orang yang lebih tua atau disuruh teman, sudah ambil aja milik orang itu, ya kan? Ambil aja, nggak apa-apa kok, begitu kan? Disuruh oleh teman kita, disuruh oleh kakak kelas kita, atau disuruh orang yang lebih tua daripada kita untuk mengambil milik orang lain. Nah, kita merasa gini, menolong.
padahal itu perbuatan dosa, mengambil milik orang lain. Ketika dinasehati orang tua kita nggak mau dengar-dengaran, itu pun perbuatan salah. Ya, kita harus menyadari dosa kita bahwa kita sudah melakukan kesalahan dan kita harus cepat-cepat minta ampun sama Tuhan dan mengakui kesalahan kita terhadap Tuhan dan kepada orang yang kita berbuat salah. Ya, anak-anak ya. Jadi ingat, kalau kita berbuat salah, kita datang kepada orang yang kita perbuat atau orang yang kita rugikan. Nah, seperti tadi mengambil milik orang lain, kita merasa membantu orang padahal itu berbuat salah. Anak-anak ya. Nah, seperti biasa anak-anak, di-like dulu video ini sebelum kita lanjutkan. Di-like dulu, terus jangan lupa di-share video ini terhadap anak-anak yang beragama Kristen supaya mereka juga dapat pelajaran pendidikan agama Kristen. Ya, dimanapun mereka berada, saudara-saudara anak-anak dimanapun, boleh dibagikan dari kelas 1 sampai kelas 6 supaya mereka dapat belajar bersama-sama. Apalagi yang tidak ada guru agamanya, boleh dikasih, tidak masalah. Dan jangan lupa diklik loncengnya. Dengan anak-anak membagikan ini, anak-anak juga membantu pelayanan kita bersama untuk mereka dapat belajar bersama. Kita lanjut pelajaran ini. Stop. Apa maksud kata stop di sini? Kata stop berarti kita harus berhenti. Berhenti dari mana? Berhenti dari semua tadi yang Bapak jelaskan itu. Ya, berbohong, mencontek, memukul teman, apalagi banyak. Atau seolah kita membantu teman padahal kita sudah berbuat salah. Kita katakan stop. Dan jangan berbuat lagi. Kenapa kita harus stop? Karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak mau berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, masa depan kita pasti dijamin oleh Tuhan, terutama kehidupan yang kekal. Tapi kalau kita tidak berkenan, sudah jelas masa depan kita suram, yaitu neraka menunggu. Ya anak-anak ya? Jadi stop, harus berani berkata tidak. Kenapa kita harus stop? Mungkin kamu pernah berbuat dosa dengan alasan yang baik ini menolong teman. Dosa tetaplah dosa. Ya, kita ingin menolong teman, tapi dosa adalah tetap dosa. Tidak ada kata dosa berhenti, tapi berbuat dosa lagi tidak bisa. Dosa tetap adalah dosa. Mulai saat ini berbuat dan berkata dengan jujur. Tadi ketika ditanya guru atau orang tua, katakanlah ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau memang iya, katakan iya. Kalau memang tidak, katakan tidak. Ya, jangan mengarang cerita. Ya mas, saya tidak berantem tadi. Ya, padahal berantem. Saya tidak berantem, cuma hanya lihat-lihat doang. Padahal ikut terlibat. Nah, katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Ya, selebihnya itu semuanya dari iblis. Ya, itu firman Tuhan. Kalau kita melebih-lebihkannya, berarti itu dari iblis, ajaran iblis. Ya. Nah, dosa tidak menjadikan masa depanmu lebih baik. Ketika anak-anak berbohong, ya, ketika anak-anak berbohong, belajar nggak tadi malam? Kata guru, belajar bu. Apakah dengan kamu berbohong, kamu akan semakin pintar? Tidak. Semakin pintar untuk berbuat dosa? Iya. Tapi semakin pintar dalam hal pendidikan? Tidak. Kenapa? Anak-anak berbohong. Jadi katakan stop, ya, stop terhadap berbohong, terhadap berantem, dan terhadap semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak ya, paham sampai di sini? Jadi anak-anak harus berani mengatakan tidak terhadap semua yang Bapak jelaskan tadi. Masih banyak sih sebenarnya yang Bapak mau jelaskan. Ya, tapi kalau Bapak jelaskan semua di sini, nanti durasinya sangat panjang. Anak-anak pasti paham maksudnya Bapak di sini. Jangan kita berbuat hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, hormati orang tua kita harus hormati. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan kita bersaksi dusta. Jangan menyembah Allah lain. Ya, maksudnya yang sederhana, contohnya
karena ini masa pandemi, mungkin ya kita tidak ke gereja. Tapi kalau pada hari Minggu nanti sesudah pandemi ini, kita harusnya pergi ke gereja, tapi kita tidak pergi ke gereja. Kenapa? Alasannya, karena ada lagi nonton ini Pak, inilah. Nah, itu tidak boleh itu ya. Nah, inti pelajaran kita pada saat ini, jika kamu merasa gelisah atas kesalahan yang kamu lakukan, itu karena Roh Kudus mengingatkan kita supaya sadar. Ya, sekali lagi, jika kamu merasa gelisah atas kesalahan yang kamu lakukan, itu karena Roh Kudus mengingatkan kita supaya sadar. Sadar apa? Sadar akan dosa kita. Ya, anak-anak ya? Jadi ketika kamu merasa salah, ketika merasa tertuduh tidak baik, itu karena Roh Kudus mengingatkan kita. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pelajaran berikutnya di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.